Shalom lagi, udah lancar Kak Kori? Wifi-nya? Shalom Kak Marlis. Apakah lancar wifi-ku? Oke, puji Tuhan ya. Ada WA tapi belum di rest. Yes, betul, belum sempat. Tunggu ya Pak, sabar ya Pak. Salam Kak Daling dari Batam, Jogja lancar, puji Tuhan. Kak Bang Kabul Siombing. Oke. Berarti tambahlah pegawai satu lagi biar cepat di dalam ruangan ini. Lambat kali. Bukan, keluarkan ini dulu. Ya memang itu yang terus alasan mengeluarkan dulu terus lambat kali. Kayak mana lagi mau bilang? Entah siapa yang salah. Pagi Pak. Cuman apa kabar Pak? Keluarkan orang bawah nanti menjerit. Entah siapa yang salah. Mantap. Gula berapa Pak? 113 ya. Tensi aman. Ada keluhan sebelah ini Pak? Enggak ada ya? Aman terkendali ya. Berarti obat Bapak tetap kayak biasa. Habis udah 2 bulan ini. Gak tahu per hari ini udah masuk belum. Tapi dia kalaupun masuk nggak Galvus lagi, Vildagliptin Pak, generiknya. Sementara memang akar bose yang diganti mereka kalau belum ada Vildagliptin itu nanti. Ya. Tapi bagus memang obatnya. Itu memang bagus. Bagus dia. Beli di luar mahal juga 10.000 lebih. Makanya itulah dia jadi stoknya habis. Jadi selama ini pula kan harga kalau ke BPJS kan diturunkan. Mungkin udah bingung perusahaannya kan. Gawat ini kalau segini harganya, nggak nutup katanya kan. Di stop mereka ke BPJS-nya. Ya itulah, ngerti lah kita. Ya kan? Oke ya Mang. Belajar. Iya Mang, semangat. Yang takut mati, obatnya jangan takut mati. Iya kan? Salam Bu. Gimana aman hari ini? Puji Tuhan. Yang khotbah? Hah? Tuhan ini nggak khotbah ya? Di teori nggak ada. Minggu ini aku di Siantar, Siantar. Oh, sekarang luar kota. luar kota. Oh, gitu-gitu ya? Ya, kalau kita terima pelayanannya, dipanggil-panggilin jadinya. Iya, sama. Itulah jadinya dia. Merek. Sampai ke merek. Jauh. Jauh kali lah. Aduh. Beras lagi. Sampai beras lagi ya. Jadi, ibu nggak ikut? Ikut lah, berdua aku. Berdua lah ya. Aku pun ini ikut, anakku lah jadi sama mamaku. Sama mertua, sama mama. Mama ya, mama. Kami berdua lah. Ya, Siantar. kalau itu anak kasihan. Kasihan anak. Terus sekarang musim hujan, Dok. Siang pula ya. Aku hujan itu. Macet lah ya kemarin tuh ya. Aku nggak jalan itu, jalan Siantar pulangnya. Oh, jadi dari Siantar. Jalan Siantar. Apa? Iyalah iya. 1000 dolo. Seribu Dolo, Raya ya kan? Nah, aku nggak ngerti. Iya, oh. Itu kata pandai tadi ya. Itu Pak katanya beras kaki kan pasti macet tuh. Iya. Terus kalau macet kan biasa kan kalau laki-laki males. Ah, marah awak juga. Terus kan kita berdua lagi nggak ada uang. Iya, iya, ngantuk pula kan. Iya, ngantuk. Jadi itu kan. Tapi jalannya katanya ini agak rusak sedikit. Nggak tahu rusak. Rusak parah. Bukan Pak. Ada seberapa meter rusak, berapa meter harus rusak. Jadi berapa jam akhirnya? Semua lah. Tambah lama.
Nggak lama sih, 6 jam lah. Tapi dari simpang 5 jam. 2 itu. Dari mana? Simpang 2. Nah, iya benar-benar ada persimpangan itu dari ya apa namanya? Iya, dari Tiga apa ya? Ada baca tiga apa ya? 3 pan. 3 panah lah. Ah itu dasar orang Bandung pusing. Aku sekilas aja 3 apa? Oh iya ya merah kan? Iya. Merah kan? Iyalah. Tapi udah lama kali itu merek 6 jam. Terus kasihan sama Iyalah, susah ya. orangnya. Ruko atau rumah? Gerejanya? Dia buat rumah apa? Gereja, udah gereja. Sendiri, jadi dia kocek uang sendiri. Iyalah. Dia jual tanah. Kasihan juga pendeta sana. Tapi itu ini ya, Dok, yang salut ya suami sama aku. Tiap bulan itu doa pengerja datang loh. Orang itu datang? Iya, ke Sumres. Iya ya. Tiap bulan itu satu mobil loh. Hebat kan? Iya, awak nggak pernah datang ya? Aku juga. Kayak kemarin Dok, hujan kan? Aduh, itu parkir udah penuh. Balik lagi pada saat. Oh ya, kemarin juga gitu. Iya, Karena balik penuh. lagi udah penuh. Aduh, pusing. Nanti Natalan cuma di atas katanya ya? Katanya, nggak tahu. Kayak mana siap nggak itu di atas tuh? Enggak, Mau ditikam. ditikarin ya? Udah bilang ke suami itu ditikam ya udahlah. Pakai kipas lah kita ya. Kipas gini-gini bawa lah. Hmm. Gak apa-apa, yang penting inilah Jadi sukacita sehat, lah. sukacita lah. Syukurnya apa adanya, ya kan? Bukan ada apanya. Kita kan melayani kan dengan tulus ya. Iyalah. Susah-susah sedikit tapi ada pengalaman. Oke Bu. Tunggu di luar ya. Ya Bu, Tuhan berkati Bu. Ya, Dok, kasih ya. Ya Bu, Tuhan berkati. Jangan dulu, Tuhan berkati. Inang Siahaan. Hari Minggu ini di GBI Siantar Plaza ya. Ibadah jam 9, jam 10, jam 11 nggak salah itu ya. Pokoknya 3 ibadah ya. Siantar Plaza. Lantai 2. Oh ya Pak Tino ya. Siap Pak Tino Gia ya, lagi nonton ya. Oke, Kakak. Gimana? Udah sehat? Apa seluruhnya? Udah ditampung tadi kencingnya? Belum? Minggu lalu kayaknya 12 Oktober. 12 Oktober tuh bukan Kak, bukan. Langsung. Mana? Tapi ini udah mulai kompres. Normal ini kelenjar terus. Jangan dipegang-pegang. Makin dipegang dia jadi membesar. Memang awalnya gurih kan Dok, cuman aku kasih minyak aja. Makin dikasih minyak makin besar dia gini. Jadi sempat kelihatan sih Dok besarnya kemarin. Kalau sempat kelihatan sama kakak, sugesti aja tuh. Ternyata yang lihat sih pertama tidak nyadar karena orang yang lihat di YouTube ada di video. Ngapain orang lihat ke situ? Karena lagi ngomong atau makan, kayak itu gerak sih. Ya memang bergerak lah ini. Gitu loh. Normalnya. Masih takut mati? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Karena memang semua yang diciptakan kembali kan. Iya, jadi boleh mati. Sekarang. Karena Jadi kapan boleh mati? kalau udah memang dipanggil Tuhan, Iyalah sekarang. enggak lah. Loh kok enggak? Kalau tahu kapan dapat dipanggil Tuhan kita? Jadi kalau sekarang dipanggil Tuhan boleh? Nah kan itu kalau aku bilang sekarang itu kalau memang dipanggil Tuhan sekarang boleh? Ikhlas. Jadi kenapa takut mati? Boleh mati sekarang? Nah, tanya dalam hati, boleh nggak? Nah, itu namanya ikhlas. Jangan pura-pura ikhlas. Hah?
Kok bisa cepat-cepat jadi ikhlas? Tadi nggak ikhlas jadi ikhlas sekarang. Udah siap? Kenapa udah siap? Yang berpikir itu tadi lah dok. Mm-mm. Memang kok bisa kata Tuhan balik padanya ya. Kata Tuhan. Iya. Jadi kalau Tuhan mau manggil kita dia ngomong dulu gitu. Ya enggak. Jadi kok kata Tuhan? Pernah Tuhan permisi sama kita, kau matilah ya? Ya enggak. Enggak kan? Kan kita tidak tahu kematian itu datangnya seperti apa. Pencuri. Tidak ada yang tahu kematian. Maka aku tanya, tandanya kita sudah ikhlas, sekarang yang kita bisa mati. Kemarin bisa mati? Kalau udah dilalui. Udah dilalui. Besok bisa mati? Kok bisa aja? Belum tahu lah. Orang belum nyampe kita besok. Sekarang yang kita hidup kan, maka sekarang boleh mati. Udah siap? Anak-anak nggak apa-apa? Oh, apanya? Kakak. Jodoh udah lah? Belum. Oh, jodoh yang belum ada. Jadi harus punya jodoh. Hah? Jodoh. Berarti itulah kan kata firman Tuhan kan. Itu perintah. bukan janji itu. Itu perintah Tuhan. Kalau diperintahkannya kita untuk menikah, berarti diperintahkannya juga kita misalnya untuk punya anak atau tidak, itu dia yang tahu. Jadi kalau nanti kakak punya jodoh, berarti diperintahkan Tuhan sebagai istri. Lakukanlah tugas dan tanggung jawab, kewajiban sebagai istri. Apa kewajiban istri? Tak tahu. Nah, macam mana mau dikasih jodoh? Orang nggak tahu kewajiban istri. Apa kewajiban istri? Apa? Tunduk dan patuh. Iya, sama siapa? Suami. Suami yang mana? Yang baik atau yang jahat? Yang baik. Kok yang baik? Yang jahat lah tunduk. Kalau yang baik mana ngapain tunduk kok? Kalau yang baik gini lah. Oh. Yang jahat kita tunduk. Oh, biar nggak kena pukul, biar nggak kena lempar piring. Nah, itu tugas. Dah. Lalu kalau dikasih kau anak sama Tuhan, berarti tugasmu sebagai ibu sekaligus istri. Kau paham? Jadi kau dapat 2 tugas. Sebagai istri aja udah berat, tambah lagi sebagai apa tugas ibu? Membahagiakan anak atau anak membahagiakan ibu? Ibu membahagiakan. Jadi kalau nanti anak kita bandel, artinya apa? Kita salah jujur. Anaknya nggak bahagia dibuat ibunya. Kenapa nggak bahagia? Karena ibunya nggak bahagia. Itulah baru mantap. Oke, ada cek apa tadi? Nggak ada cek apa-apa kan? Berarti nggak ada masalahmu lagi, Dek. Apa yang masih kau rasakan sakit? Nggak ada lagi kan? Hanya kau ragu lehermu itu aja kan? Oke. Kalau dilihat dari pemeriksaan ini sih nggak ada apa-apa tiroidmu. Makan udah mulai selera? Masih takut kau makan? Enggak sih, cuma memang enggak selera makan sih dok. Nggak selera makan ya? Ya kalau segini pun badan nggak apa-apa. Udah bagus Kalau itu. misalnya jongkok gitu kan dok, terus berdiri, Oyong. hitam. Ngapain jongkok kau berdiri? Kadang kan kerjaan mau ambil barang gitu kan dok. Heeh. Nah, Ngambil barang kau. nah, Ambil barang apa kau jongkok? di wagon itu kalau misalnya ada sidak kan dok, kayak kedapatan barang yang nggak berparas contohnya gitu kan dok. Ya kan jongkok dulu lihat dia barang-barang yang disediakan sama Oke. karyawan. Oke, itu namanya respon refleks sensor. Perubahan posisi kita. Ada olahragamu? Enggak. Nah, itu yang membuat. Karena kita nggak ada olahraga, maka perubahan tiba-tiba dari jongkok ke tegak itu pasti terkejut refleksnya. Bisa ya. Jadi kalau kau mau nggak oyong lagi, hitam dari jongkok ke berdiri, olahraga kau tiap hari. Jalan, lari, berenang, ya kan? Dah. Masih ada sedih? Hah? Nggak sedih lagi? Betul. Mama yang kutanya nanti. Nggak ada. Udah Inang lihat tiap hari dia. Nggak tukang marah dia. Ya, marah biasa dok. Marah kok biasa. Marah itu penyakit loh. Sekarang nggak apa-apa lah dok. Nggak apa. Kayak mana? Obatnya apa obat? Yang paling manjur. Obat yang paling manjur itu hati yang gembira. Hah? Iya kan?
Jadi kalau kita marah, gembira. Berarti waktu kita marah, kita tidak gembira. Waktu kita tidak gembira berarti apa? Sakit lah, sakit kepala. Siapa ada orang kalau marah jadi enak kali aku marah. Mana ada? Minimal kepala dulu sakit. Ya enggak? Bisa ya. Jadi tidak boleh. Iyalah. Demi siapa? Demi diri sendiri dulu. Apapun keadaannya, jangan marah. Nah, cuma kita udah tertipu sama iblis. Nggak apa-apa marah, sikit-sikit. Gitu. Nggak apa-apa lah marah, kan untuk yang benar. Kayak udah benar kali aja dia. Betul nggak? Kalau memang udah benar kali kita, ada nanti yang bilang kayak Tuhan Yesus lah, bisanya dia marah. Ada kita yang udah sebenar Tuhan Yesus. Hah? Ini tiroidnya udah tes. Tapi nggak ada tiroidnya nang. Ada tiroidnya. Oh lo. Jadi bengkaknya itu bukan tiroid atau tiba-tiba. Makanya gue bilang kalau dia sering megang-megang itu bisa juga, sering diperhatikan bisa juga, sering takut penyakit tiroid bisa juga. Nah, kau takut penyakit tiroid? Hah? Enggak sih dok, cuma karena bengkak jadi kayak misalnya kakak lihat kan, cek lah itu udah bengkak gitu-gitu sih. Jadi, Kenapa nggak dibilang kemarin waktu kita name? karena kita masih kecil kan dok. Jadi Nah, itulah dia. Jadi kita kalau misalnya begitu, BPJS-nya bisa kita cek hanya waktu name. Ya kalau kau ragu, aku nggak bisa meyakinkan kau tanpa ada hasil cek tiroid. Nah, kalau memang kita rasa itu memang mengarah ke tiroid, dua lah pilihannya sekarang, opname lagi atau cek sendiri. kalau cek sendiri itu ceknya yang apa? Ambil darah untuk mengetahui fungsi tiroidnya. Kau lah mana yang buat kau tenang? Jadi kalau misalnya di opname langsung bisa hari itu tahu, gitu dok. Iyalah. Hari ini Di- di opname, ya. ini bisa tahu langsung. Ya. Dan kalau misalnya nggak ada apa-apa bisa langsung pulang hari itu. Ya pastilah nggak bisa. Ya 3 hari lah prosedurnya. Makanya lebih bagus udah tenang-tenang aja, nggak usah dulu dengar kata orang. Ya kan? Ini kan sekarang masih belum tenang kau. Karena takut nanti membesar gitu loh Nah, dok. kan takut kan? Kalau membesar takut mati ya kan? Karena abang ipar tiroid dia ada, dia makin lama makin kurus, entah itu jadi juga saya juga susah gemuk gitu enggak. Makanya aku tanya, makanmu banyak apa dikit? Kau bilang dikit. Ya kayak mana orang mau gemuk kalau makan dikit? Enak kali lah dunia ini, aku makan dikit tapi tambah gemuk. Ya itu penyakit lah ya kan? Mau cek sendiri? Biar aku buat suratnya. Nanti apa hasilnya WA ke aku ya? Biar pasti. Itu umum ya dok ya? Umum lah. Umum ya, di bawah ya. Jangan dibawa, lebih mahal. Di lab Tamrin. Kalau BPJS ada di sini? Apa? BPJS-nya? Kalau BPJS Ada. ya? Tapi harus name. Impus lah. Nanti bingung lah orang kok dia name kakak ini nggak diimpus katanya. Nggak ada ya buru-buru ini. BPJS akan lagi. Iya nanti aja. Nah sebulan lagi aja lah. Iya. Ya kan? Kontrol kau sekali lagi. Nah misalnya kau rasa memang udah ada waktu name baru datanglah dulu. Tapi mulai hari ini ubahlah dulu cara berpikirmu, ya kan? Nah, coba sejujurnya lah dulu. Ini kalau sekarang lagi sedih atau enggak? Tanya dulu hatimu. Enggak. Apa katanya? Enggak ada sih. Belum ada masalah, jangan sampai ada masalah. Oh belum ada masalah, jangan sampai ada masalah. Sakit kepala. Bisa kita berdua jangan sampai ada masalah. Mungkinkah itu? Berarti kalau ada masalah kau pasti sedih kan? Nah itulah persoalanmu.
Dekku, kalau sekarang nggak ada masalah lah kau orang jumpa sama aku. Dokter. Iya kan? Kau harus bisa siap, hidup ini pasti kita akan melewati banyak. Jangan ketika ada masalah lalu kau berpikir kau boleh sedih. Ingat tadi obatnya adalah kegembiraan hati. Berarti waktu kau ketemu masalah pun dari sekarang kau berlatih. Kapanpun aku akan masih hidup, aku akan bersyukur walaupun ada masalah. Gitulah yang kau bilang sama dirimu pula. Makanya aku bilang dari wajah pun tahu aku kau masih sedih. Cuma kau pura-pura. Kau pikir kau bisa nggak jujur sama aku gitu. Dan nggak ada juga untungnya. Kalau tadi tambah sehat kau bohongnya, aku masih lumayan lah. Ini enggak, aku yang tambah ketawa nengok kau pura-pura bahagia. Ya kan? Gitunya dia. Alah. Oke, bisa ya? Nah, tunggu aja lah. Tapi kalau memang kau nggak sabar, inilah cek kanan. Ke lab thumbnailnya deh ya. Oke. Good morning. Gimana Pak? Aman? Salam. Bapak berbe ya kita ya. Asam urat cek ya? Cek lagi asam uratnya. Kita cek asam urat Bapak ya. Cuma biar nggak lama nunggu, bulan depan aja hasilnya. Ya. Dok, kalau bisa Apa tuh? cek apa dok? Cek jiwa? Bukan. Apa? Cek gula, cek gula. Bapak. Gula. Udah sering kali cek gula Bapak. Enggak. Waktu Oknami kan udah dicek gulanya. Gara-gara Inang sakit gula, pengennya suami sakit gula. Kalau bapak kan kamar mandi mau ngantar Kencing? anak-anak gitu kan, mungkin hilangnya dikit, terus setengah jam lagi muncul ke kamar mandi. Bau. Banyak kali, bukan banyak semut hitam. Mbak semut hitam. Ya aku bilang. Tapi nggak mau tiap hari. Ya aku bilang coba dulu. Ya kalau dia pas banyak konsumsi gula, pasti gulanya akan dibuang. Ya udah, bulan depan kita cek. Ini hari ini cek asam urat dulu. Udah, bulan depan mulai hari ini berarti Bapak kurangilah semua konsumsi yang manis-manis. Kalau bapak minum teh manis pun jangan tanya dok, nggak ada rasanya. Nah, berarti manis kurang manis kan? Nggak berasa. Nah, itulah yang membuat dia, Pak. Jadi kalau kita terlalu manis, pasti akan dikeluarkannya dari kencing kita. Bapak minum teh manis kadang aku merepet. Ini teh manis kopi bilang. Jangan merepet. Bukan merepet dok, cuman Dia kan perlu yang manis. nggak berasa dok. Kayak minum teh toh. Iya, dengar dulu aku. Dia perlu yang manis kan? Karena dunia udah pahit. Tambah merepet, tambah pahit nggak? Ya tambah pengen manis lah dia minum. Kayak mana? Ini merepet ya? Ya tanya sama dia, memang kayak gini lah kurasa dunia ini. Nggak ada rasa. Jadi cemana lagi? Ya udah teh manis lah yang bisa ditambah gula. Kalau hidup nggak bisa ditambahin gula. Teh manis bisa tambah suka-suka. Amin Pak? Amin. Hah, jangan merepet istri. Apa istri ditugaskan Tuhan merepet? Coba tanya lu sama Tuhan. Tuhan, apa tugas kami sebagai istri? Merepet ya? Ini lalat merepet. Ada yang kurang sedikit merepet. Ada yang kurang sedikit merepet. Tengok dulu di situ. Di 1 Petrus 3 itu apa tugas istri? Dibilang di situ jangan dengan perkataan. Berarti apa yang salah dari suami? Jangan merepet. Jangan pakai kata-kata. Kenapa ya nggak bisa diturunkan dok? Hah, apa tuh? Gak apa-apa loh. Turunkan aja. Bulan depan baru start obatnya. Biar gak lama bapak ini pulang. Gitu, strateginya gitu, yang jitu itu bos. Kita pun harus bijak dia seperti seperti ular. Ya kan? Ya kan Pak? Cerdik seperti ular, salah. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iyalah. Kalau bisa kita buat orang senang, apa kita buat dia susah ya kan Pak? Hah? Cocok Pak berhasil Pak? Hah?
Kalau bisa nggak merepet, ngapain merepet? Sama juga pesannya, jangan minum gula, ya kan? Supaya mau dia jangan minum gula, kasih pula yang manis dari wajah Inang. Tanya dia, kurang manis apa wajahku ini untuk kau? Sampai harus ditambah terus gula untuk kau bilang. Aku cinta padamu, makanya aku larang kau minum. Ini enggak. Lala kan gula. Kalau bos-bos selalu marah. Iya Pak, beruntunglah Bapak datang berdua hari ini Pak. Hari ini dapat pesan sih Bu. Tiap bulan. Berdoa iya tiap hari. Berdoa nggak? Kadang-kadang dok. Nah udah, pas kadang-kadang itu udah tanya sama Tuhan, apa tugasku Tuhan? Bilang, nah ini kan gula dia yang tinggi. Oh alah, entah siapa yang salah. 135 tinggi lah gula. Sama orang cerewet, sama diri sendiri nggak bisa dikontrolnya. Pikir udah bisa 100 gulanya, bisa agak sombong. Ini gula pun naik ya nggak Pak? Aduh, termasuk dah gula tinggi itu kalau kita marah. Iyalah naik dia. Makanya nggak ada pilihan sama Inang. Udahlah sakit gula, ada darah tinggi sedikit, marah pula lagi. Siapa yang jadi makin sakit? Ya Inang. Kalau bapak senang dia, berkurang nanti yang membuat pahit hidup ini katanya. Cocok. Hah? Kita bungkus. Si Inang udah cek apa? Asam urat belum? Bulan depan lah dia berarti cek asam uratnya kan udah cek gula kan? Kemarin itu yang punya anak abang tuh. Hah? Yang ambil rujuk balik gitu. Mm-hmm. Mas, tak tahu dia apa ya. Dan siapa mau tulis kata dokter itu. Baca dari situ bilang. Ini kan ada data obatnya aja nih dokter tulis. Enggak ada diagnosa situ. Ada harusnya kan? Ada dulu. Bisa di atas itu diagnosa. Makanya aku telepon dokter kemarin tuh. Iya, ada diagnosanya itu, Pak. Ada ya, Oh, lu. dokter itu nggak sana tugas mas. Iya. Cuma kadang itu tadi terlalu banyak merepet manusia ini kan nggak nampak lagi tulisan kan? Ngomel aja. Lagi perang sekarang kan? Hah. Perang politik. Ikut sana perang, sini perang. Hamas perang, ini pun lagi perang lagi ya kan, mau pilih presiden ya kan? Anak-anak kecil disuruh. Ya itulah. Tapi ya sudahlah, ya kan? Kita jagalah diri kita. Kalau yang di sananya perang ya udahlah biarlah sana perang. Capek kali kita mengurus itu ya kan? Kadang-kadang juga kan ada kan dok, ditanya sama kawan kan, bapak yang mana yang milih suka? Palestina atau Israel? Aku bilang aja, kalau sama aku bagiku sama aja dua-duanya. Itu memang sudah tersirat dan tersurat di dalam itu. Jadi, Jangan itu Bapak jawab. Yang ku tahu kalau orang berbuat jahat sama kita, yang pertama harus diampuni. Yang kedua kita harus membalas dengan kebaikan. Udah itu aja Pak jawab. Apa ya? Ya jadi karena aku bilang memang itu sudah terus. tak ada tersurat itu Pak. Jangan Bapak. Nggak pernah berdamai. Loh, enggak. Di mana tersurat? Itu kita pun kurasa baca kitab ini suka-suka kita aja. Jadi maksudnya perang Hamas sama Enggak, maksudnya antara Palestina ini. iya. Israel. Di mana tersuratnya? Jangan ngarang. Udah tersurat. Kayak mana sesat kita? Ada tersurat. Tahun sekian perang nanti ini sama ini. Aduh udah menghayal kita baca kitab itu. Enggak pernah ada di gitu. Tapi memang akan ada peperangan. Iya. Udah, nanti tuh Armageddon. Iya. Terakhir. Ya tapi ya kalau memang ini harus terakhir ya terserah. Ya kan? Yang kita tahu kalau orang buat jahat balas dengan Kebaikan. iya udah. Jadi harusnya dilempar rudal dia, lempar pisang. Lempar roti. Ya kan? Suami bandel jangan dicerewetin. Kasih cinta. Gitu. Enak lah gitu. Siapa enak? Suami bandel kasih roti. Ya tugas istri apa Bang? Membahagiakan suami. Jadi udah Inang lakukan. Oke? Haleluya. Tengok dulu bapak itu. Maaf ya aku selama ini cerewet bilang. Ya baru dia tengok. Udah bosan. Belum pernah minta maaf. Nggak tahu berapa sakit hatinya. Hah?
Tahu nggak? Kalau dibilangnya sekarang dia sakit hati, boleh nggak? Mana pernah sakit hati Bapak? Ya nggak pernah lah. Nengok Inang aja takut awak. Bapak orang nggak pernah sakit hati. Tengok dulu dia, tanya dulu jujur, Pak, adanya kau rasa sedih kalau aku cerewet? Tanyalah dulu. Kadang-kadang mau emosi. Ih, egois sekali. Udah syukur kayak gini suami baik-baik, mau kemana-mana ikut sama dia. Suami lain, walah terbang dia sama cewek lain. Hah, Mateo, mau bilang apa ya? Kalau memang udah ini Udah apa? Udah nggak cinta lagi? jodoh dikasih Tuhan dia lagi. Jodoh dikasih Tuhan lagi. Kurasa udah sarap juga Inang. Udah Tuhan yang nggak suka perzinahan, dikasih Tuhan pula lagi jodoh lain. Udah setengah sarap kita. Oke lah, sampai bulan depan ya. Tunggu mana? Tuhan berkati. Iya Nang ya. Asas. Iya. Benar tuh Kak Lita. Kak Tebu Manis. Haleluya. Kak Ferawati cuma bertanya dokternya sor-sor dewe. Ada. Selamat pagi. Cemana Bapak? 170 gulanya. Udah makan ya? Iya, kan makan lupa saya. Makan apa Bapak? Roti dari pagi. Roti apa? Titawar ya. Pakai minuman apa? Susu dari pagi ya. Susu apa? Susu diabetes. Diabetasol. Terus pakai apa rotinya? Hanya roti aja Pak? Ah iya. Agak tinggi ya. Iya itu tinggi Pak. Berarti kebanyakan jumlah rotinya Pak. Ah iya. Nggak gandum? Hah? Nggak roti gandum Bapak pakai? Iya, tadi pagi ada orang rumah ada beli donat sedikit gitu dengan roti tawar. Oh. Tadi Bapak bilang roti aja rupanya ada donatnya. Ah Bapak pun makai naik dulu Bapak. Oke. Mau minta sedikit obat yang biasa kan ada kasih maafnya Pak ya. Ada langsung omeprazol. Ganti obat kolesterol gitu Pak. Oh boleh Pak, boleh. Nah, kolesterol. Simvastatin ya. Simvastatin yang agak tinggi ya Pak. 20. Yang 40 ada. Nggak ada Pak, kita hanya yang 20. Alam. Karena kalau kan diabetes ada kolesterol ya Pak kalau nggak jaga. Kalau nggak jaga, benar. Kita pun harus jaga kalau nggak kan. Pokoknya kalau ada pesta Bapak makan deh ini, itu aja lah. Tiap hari harus mau makan juga itu. Untuk Nggak. menjaga kita nggak sumbah jantungnya kan. Ya, boleh Pak. Tapi yang dapat jatah dari BPJS dia hanya 1 minggu. Oh, Kecuali kita ada cek LDL namanya. Jadi kalau LDL di atas 250, baru bisa dapat dari BPJS dia Pak. mau cek kolesterol ya. Iya, cuma Nanti dia nggak bulan depan juga Bapak kasih saya cek ya Pak. nggak ditanggung BPJS dia Pak. Hah? Oh, Harus bayar. oh, Mau? oh gitu ya. Iya. Bayar di bawah. gitu. Bawah. Oh. Nanti kalau mau juga suratnya ya. Ya. Oke Pak. Bayar berapa Pak biasanya? 190. Oh, tinggi juga ya. Memang saya ada makan sudah lama Pak itu. Oh gitu ya. Kan tetap mau jaga. Harus lah Pak. Ini Bapak Gemuk kan? gemuk. Ya, memang harus Bapak jaga ya kan. Gara-gara makan obat sakit itu. Mau 3 minggu jadinya dia gitu Pak. Iya, makanya nggak berani sudah siap makan bulan depan tuh nampak dia bergemuk gitu. kuncinya dia jaga makan. Itu paling utama Pak ya. Oke lah. Oke, semangat Pak. Iya Pak ya Pak ya. Iya Pak. Bapak ini. Jadi Pak mau bulan depan cek. Harga gitu tinggi ya. Memang tetap jaga, saya sudah makan sudah lama juga. Ya udahlah Pak, sekali aja kan nggak apa-apa. Oh. Ya kan biar pasti. Bisa dapat ya. Iya, biar dapat Iya, obatnya iya, kalau perlu. iyalah, iyalah. Ya? Iya. Oke Pak, nanti kasih suratnya ya. Iya, iya. Oke Pak. Iya, iya, oke. Selamat siang Kak Lince. Iya, LDL sama TG sih Kak. Good morning. Bapak aman? Itulah. Iya, masih aman di tempatnya. Mana dia? Oh, ini ya. Apa tensinya 124 mantap. Gula ada, Cek?
167. Oh, tinggi lah. Tinggi ya? Yalah. Kurangi makan ya, Bu ya, bilang ya. Ya mungkin obatnya kadang dimakannya kadang enggak. Oh. Aku nanti ada itu. Kalau takut yang dimakan hanya metformin sama yang malam, Pak. Yang Bu. Yang malam. Metformin sama yang malam. Yang malam itu bisa karbosa atau vildagliptin itu. Glimepirid yang diminum gitu lah. Glimepirid yang 1 mili. Glimepirid. Ah, yang 1 miligram itu jangan dimakan kalau ragu. Mana tahu dia diet kan. Karena kalau itu dimakan pasti drop gulanya. Ibu tensi 138/89, bawahnya masih agak tinggi. Tapi bulan lalu bagus. 130/70. Kurang tidur? Oh, waktu itu anak saya melahirkan. Terus? 2 minggu saya nggak tidur lah, bangun nggak balik bangun. Aduh, untung aja nggak apa-apa, Wak, nggak sakit kepala, Wak. Aduh, makanya 2 minggu pulang lah, Wak. Anak melahirkan kan anaknya kan bangun-bangun aja. Iyalah. Nggak ada yang bantu rupanya. Kan kasihan juga ada kan. Dia kan bangun kan gini dia. Anak-anak bayi kan malam kan bangun. Kan kasihan awak nengok mama nggak tidur. Kata awak bangunlah, awak buatin susu, awak kasih dodotnya, biar udahlah tidur. Awak bilang. Suaminya kemana? Suaminya kan nggak tidur. Kok dikasih? Ya, Kok dikasih? ini kerja juga ya kan. Ya, anak siapa itu? Anak saya lah. Hah? Anak ini. Iyalah. Oh, itu yang anunya. Dia tuh tidur sama saya kalau melahirkan. Lakinya sama anaknya yang laki-laki satu. Oh, ada lagi. Ada laki umur 12. Jadi lebih bagus yang gak usah punya anak kita kalau ini. Jadi awak kasih juga tuh Bapak. Untung laki itu baik juga ya kan. Dia bilang kalau sana, di sana sini. Yang kedua kan di sana lah untuk ngajar dia baik. Iya, ibu jangan lagi. Itu nggak Mau anak awak yang ini, Mak. Mama nanti kok sakit, Ah. marahin dia. jadi ibu yang sakit. Kemarin dia ya katanya kalau mama sakit, mama nggak bisa udah tua mama kok suruh jaga bayi pula anakku yang nomor yang di Bandung tuh marah jadi kayak mana jadi serba salah ibu awak yang sini kasihan aduh Iya. kali lah untung aja nggak apa-apa kepala ibu nggak sakit nggak ini cuman itulah ya kan agak tinggi ya Iyalah. mama nggak tidur berapa udah makan Apa yang nggak apa-apa? makan terus obatnya. Obat tetap minum, ibu istirahat. Oke? Kasih ya dok. Nanti lagi ada pesta lagi nih. Astaga. Adik pesta hari Minggu. Bantu masak lagi lah dok. Iyalah. Yang penting bahagia, Bu. Ya dok. Ya kasih dok. Nggak usah Kak Mes, tetes saja. Udah enak nanti itu ditaruh Kak Mes. Selamat siang. Apa kabar? Mama. Sehat ya? Berapa hari kayaknya mau capek. Kurang tidur nggak? Tensi naik nih. Kurang tidur? Lagi kambuh, mahnya. Udah berapa hari? Seminggu? Seminggu kemarin hari Kamis panas aku sakit. Oh, ada demam. Ini udah nggak demam lagi? Ini nggak demam lagi. Cuma ini Ada bolak-balik buang air kecil, Ibu? Ada? Malam jangan banyak minum. malam ya tapi enggak punya. Mestinya kalau situ 2 kali bangun. 2 kali bangun. Jangan, itu udah kebanyakan. 2 kali bangun. Paling banyak 1 kali aja. Kadang-kadang bisa 3 kali ya. Lebih banyak lagi. Iya. Jadi 2 kali ya, nggak pernah sekali kalau bangun. makanya malamnya minumnya harus dikurangi. Kalau bisa pun nggak usah minum. Kalau memang jam lewat jam 7 nggak minum lagi dong. Iya. Terus misalnya bangun buang air kecil, jangan minum lagi. Nggak minum. Berarti kebanyakan minumnya sebelum jam 7. Iya memang. Kan memang obat anak itu galak kalau nggak minum air putih. Nggak boleh, itu salah.
Biasa aja minumnya. Nggak ada hubungan minum air putih banyak dengan minum obat. Nggak ada, Bu. Itu kita terus gitu. karena kurang tidur. Bisa ya? Ibu ingat ya? Nggak ada hubungan minum obat banyak dengan harus banyak nih minum. Jadi ini ada kasih. Ada obat lambungnya ya, langsung pelajol ya. Ya, kasih. Oke. Halo, pagi Nauda. Tensi aman. Gula 126 ya. Udah makan itu? Udah ya. Mantap kali lah. Ini kenapa ini kebas saja? Kebas terus. Sedih terus tiap hari pula Nauda. Harus malam lah bangun pagi. Hah. Iya kan? Sedih terus tiap hari. Jadi Hah. luar biasa. Nah, kenapa sedih luar biasa? Begitulah dunia. Kayak mana rupanya dunia ini? Ya pas di hatiku dunia ini. Berarti obatnya supaya jangan sedih, apapun yang ada di dunia ini pas-paskan aja lah. Kira-kira gitulah. Pas-pas. Nah, dipas-pas. Jadi pas-tap. Ini pas-pas. Oh, dipas-pas aja ya. Entah pun gara-gara banyak gini jadi kebas. Enggak juga. Hah? Jangan. Oke, cobalah dulu jangan sedih. Itu pengaruh stres namanya. Jadi kalau stres kita, aliran darah ke seluruh tubuh kita berkurang dia. Kalau ke otot dia kurang, pegallah di otot kita. Kalau di daerah kulit ini dia kurang aliran darahnya, kebaslah dia. Iya, sama kayak gini kalau kita taruh karet di ujung ini, kebas nggak? Kebas ujungnya. Jadi aliran darah itu yang terganggu dia. Asam urat dapat cek kita ya? Iya, enggak pernah sama. Bulan depan ya, Bro ya. Oke, aman itu kebasnya. Gak usah dipikirin Bro. Kolesterol enggak? Karena Enggak. hari itu aku yang mau pulang dari Jakarta, cek kolesterol 216. Total kan? Ya. Total kan? Kalau total itu nggak bisa jadi acuan. Harus dicek dia LDL sama TG-nya. Tapi percayalah sama aku, coba jangan sedih lagi. Hilang kebasnya itu. Terus itu apa itu? Mana tuh ginjal itu? Nggak ada kisahnya. Nggak apa-apa, biarkan aja. Karena gini, mau tekanan sakit. Iya. Kalau sakitnya itu bukan dari situ. Dari mana? Otot di sini sering tegang. Oh, gitu ya. Satu, Nauda rajin kali kerja. Semua harus bersih. Iya. Nggak bisa nengok kotor. Cuma Udah. masalahnya, Itulah penyakitnya. banyak orang ibu ini nggak ada hentinya kerjaan itu. Nah itu, maka kita sendiri yang membuat diri kita sakit. Paret. Paret mau dibersihkan. Aduh. Cocok memang kita cepat masuk surga. Karena cuma di surga yang bersih. Tapi tak mau. Aduh, Nang udah. Terimalah dulu dengan bersyukur ya. Jadi nggak boleh capek itu ya. Gak boleh lagi capek lah, udah kayak Nang udah. Ya? Oke lah. Oke, Nang udah. Mundur aja. Dua ya. Iya. Panjang Wahidin Simarmada 81 tahun. Siap, Kak Anggreni Ginting. Ada. Cocok cepat masuk surga tapi nggak mau ya kan? Kolesterol seminggu 245. Kapan lagi bisa cek? Bisa nggak? Nggak bisa. Bang Beri, Kak Beri 2 kali sebulan aja. Salam. Oh, ya. Sehat dong. Masih hidup. Mana Kak? Sehat. Orang. Omongan bapakku. Oh, Amang ya. Semana? Apa keluhan Amang? Banyak. Tapi kok masih hidup? Yang lain lah pertanyaan. Iya, banyak keluhanku, ya kan? Susah tidur. Oh, susah tidur. Udah lama itu. Udah lama. Ambil dulu aja. Susah tidur, baru apa lagi? Lambung. Asam lambung. Baru apa lagi? Itu aja ya. Oh. Tapi masih hidup. Susah tidur. Udah lama deh. Dari dokter ke rumah saya. Oh, udah dari saraf juga ya. Udah berapa tahun susah tidur?
Udah 20 tahun ya. udah pensiun dulu terus baru Udah pensiun ya. Terusan. Keterusan ya. Bahagianya hidup ini? Hidup Bahagia, ini Bapak, bahagianya menurut Amang? Bahagia. Sekarang menyusahkan. Bahagia atau membuat susah hidup ini? Oh ya bahagia. Bukan maunya aku tanya. Yang Amang alami selama bertahun-tahun ini, udah 81 tahun, mau 82. Iya. Sejujur-jujurnya lah. Bahagianya Amang atau kurang bahagia? Kurang bahagia lah. Oh, kurang Dari bahagia. kecilnya. Dari kecil udah kurang bahagia. Hmm. Jadi siapa yang salah itu? Moyangnya. Hah? Kalau dari ini pemeriksaanku ini bagus ini, ginjal masih bagus, gula bagus, fungsi hati masih bagus, ya kan? Jadi cuma satunya yang nggak bagus ini. Kalau udah ada kata gejala kurang tidur kita, yang nggak bagus cuma satu, perasaannya nggak bahagia, tidak bahagia perasaannya. Kalau orang nggak bahagia perasaannya, cuma satu jawabannya itu, tak bersyukur sama Tuhan. Mantap. Tutup mata lah, aku tengok nanti marah Amang ini kan. Ini kan nenek apa nih gini Pak? Hah? Waktu kerja kayak gitu, Ha-ha. kebun, pinggir sana, pinggir sana. Jadi nggak boleh gitu. Di kebun dulu. Nggak boleh dipindah-pindah rumah kita. Iya, namanya makan gaji. Bikin jadi itu. Kenapa nggak buat kebun sendiri Amang? Udah Iya, jadi mulai Oh, sekarang? mulai kayak gitulah jadi susah. Sekarang buat kebun sendiri. Udah lama. Masih Amang pengen lagi kebun ini? Ya sama aja lah menyusah-nyusah diri. Kayak mana? Nyusahin diri. Megang-megang kebun sendiri. Aduh Amang. Masih pegang Iya. ATM, masih Nah. pegang semuanya. Berarti hati Amang masih di dunia ini. Dengar Pak. Sementara Tuhan sudah mempersiapkan untuk sampai surga. Tapi Amang masih sibuk mengerjakan dunia. Betul. Bagaimana Pak? Pokok main. Mau berapa rupanya Amang dapat uang di dunia ini? Jawab Pak. Jawablah. Jangan nggak dijawab. Udah datang berobat sama aku harus dijawab. Jawab Pak. Kalau apa udah cukup lah. Udah cukup berapa? Jadi kenapa masih dikerjakan semua itu? Lepaskan. Hah? Kenapa masih Amang kerjakan itu? Tahu Pak. Itu dalam pikiran ini lah. Siapa pikiran ini? Bukan Amang ini. Hah? Isi dong. Ini yang mau tidur ini paling takut. Iya mau tidur kan? Apa lah? Lepaskan dunia ini. Lepaskan. Masih Amang pegang. Masih mana mau tenang hidup? Sedangkan awak yang masih muda udah belajar harus melepaskan. Selama masih kita ikat nih diri kita ke dunia ini. Enggak apa? Apa mau dilepaskan gini? Udah pasrah-pasrah terus. Pasrah di mulut. Tanya dulu hati Amang. Relanya, ikhlasnya melepas ini atau enggak? Hati Amang tanya. Ini sekarang hati dan mulut bentrok. Beda ya. Perasaan dan pikiran bentrok. Kalau perasaan pasti akan mendorong terus. Jangan lagi. Udah cukup itu. Kalau pikiran, kurang lah. Nggak bisa aku hidup kalau nggak ada uang. Bisa manusia hidup tanpa uang? Enggak. Jadi manusia hidup karena apa? Ada uang. Enggak ada, kutanya harus makan. Uangnya kutanya dah. Bisa manusia hidup tanpa uang? Jadi manusia hidup karena uang? Mungkin juga. Jadi kenapa Amang masih hidup? Karena ada uang kan? Ya, tapi nggak bisa tidur. Kalau aku hidup karena Tuhan, dikasih Tuhan aku hidup. Aku terusnya berdoa terus. Nah, pengen tenang. Oh, apa? Berdoa terus. Terus tanya Tuhan, Ya, kenapa sakit? ambillah saya Tuhan, saya sadar sakit ini, sadar. Oke, yang membuat sakit Amang siapa? Tuhan. Entah. Kok entahlah. Amang suruh ambil Tuhan sakit.
Dulu itu pernah sakit saya waktu kerja. Pernah kan? Sekarang pun sakitnya. Cerita terus nggak bisa tidur itu. Iya kan? Takut mati. Jadi depresiun sudah berubah. Takut mati. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Boleh mati sekarang. Asal jangan bunuh diri lah. Yalah, jangan bunuh diri berdosa lah. Boleh ya mati sekarang. Iya. Boleh ya. Ikhlas ya, kalau matinya ikhlas ya. Ikhlas. Nah, yang enggak ikhlas cuma uang ya. Harus ada uang ya. Enggak, uang saya cukup. Cukup. Jadi kalau cukup kenapa? Tetap bisa hidup. Ya makanya. Karena pikiran Amang uang terus. Enggak. Lepaskanlah pekerjaan itu. Cukup ini, tapi diberi Tuhan terus. Diberi Tuhan terus. Iya. Terus Amang apa yang udah diberi itu? Simpan di tabungan. Saya bagi semua. Udah dibagi semua warisan. Belum. Belum pun bohong aja Bang ini. Kalau tadi Amang bilang semua yang Amang dapat ku bagi, ku jual untuk siapa yang perlu, baru tenang Amang hidup. Ini enggak, masih Amang kumpulnya. Berapa keuntungan bulan ini? Siap itu marah. Kenapa enggak bagus itu tanaman? Kau pupuk enggak ini? Kurasa kau curi pupuknya ya. Masih itu enggak yang mengerjakan? Dulu Sekarang Dulu kayak gitu, sekarang udah pasrah semua. pasrah semua, tapi tetap enggak bisa tidur. Berjalan dengan baik. Oh, karena udah berjalan dengan baik. Kalau enggak berjalan dengan baik, marah enggak? Mana lebih sering? Marah atau bahagia? Ya, kalau saya sekarang Hah? udah pasrah lah. Oh, udah pasrah lah memang. Oh. Cuma pengennya sehat ya. Iya. Oh. Umur berapa nih? 82 ya? 82. Menurut Amang kalau kita makin tua makin sehat atau makin sakit? Maunya juga sehat. Maunya. Yang menciptakan Amang siapa? Siapa yang menciptakan hidup Amang? Tuhan lah. Siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi yang tahu tentang hidup Amang siapa? Saya sendiri. Apa? Saya sendiri. Oh, Tuhan nggak tahu. Hah? Tahu lah. Tahu. Ya. Kalau kata Tuhan, makin tua makin sehat. Atau makin tua makin sakit. Maunya makin tua, maunya Mau Amang. sehat lah. Mau Amang. Iya. Kalau menurut Tuhan, Kalau saya udah pasrah, udah berdua. banyak kali cerita Amang. Pasrah berdoa. Ayo pernah saya gitu kan musim arahku musim udah. Cuma maunya sehat terus. Jadi kapan Amang boleh sakit? Kapan boleh sakit? Cuma udah bosan saya makan dulu itu saja. Yang suruh Amang makan obat siapa? Ini lah yang kayak tidur ini. Kayak tidur ini kan? Obatnya apa rupanya itu? Kalau nggak makan obat? Saya tidur. Iya, obatnya apa? Kalau mau sembuh obatnya apa? Kata Tuhan, kan Amang rajin berdoa nggak? Tiap hari berdoa kan? Berarti nggak dijawab Tuhan doa Amang? Itu enggak sampai. Buktinya tetap sakit Amang, nggak tahu Amang obatnya apa? Pernah ya baca Alkitab? Nah, Tetap. Kalau baca Alkitab untuk diapa itu ayat Alkitab itu? Dilakukan atau dibiari aja? kalau beli itu udah buat saya semua. Iyalah dibaca. Tahu nggak? Ahli Taurat pun hafal, bukan hanya baca aja. Hafal. Enggak hafal. Ah, Amang masih belum hafal. Ahli Taurat hafal. Dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 10 kali udah membaca itu. Hah? Buku bangsa itu. Udah dibaca kan? Kami yang muda-muda ini nggak tahu diri kadang nggak mau baca Alkitab ya kan? Tapi menerangkan saya nggak tahu. Oh menerangkan nggak tahu, jadi hanya baca aja. Baca saja. Untuk apa? Dibaca aja. Tuhan lah. Apa? Kehendak Tuhan lah situ. Tuhanlah situ gitu. Kehendak Tuhan. Tuhan. Ya, saya kalau mau apapun mau tidur menyanyi ikutin dia itu baru tidur. Oke. Nyanyi, ukende, mau tidur ya kan? Iya. Cuma satu tujuan Amang kan, supaya Amang tenang kan? Iya.
tenang melakukan apa yang Amang mau. Iya. Iya. Cuman saya nggak ada lagi. Apa? Cuman saya. Teman gak ada lagi? Makanya anak-anakku udah itu saja. Itu saja. Mama nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi ya. Jadi nggak ada teman? Cuman Nggak ada teman? teman hidup. Iya, Nggak ada lah ya. tiga. Nggak ada lagi teman. Kesepian lah ya. Ya, Termasuklah itu. termasuk itu. Oh, berarti lupa Amang satu lagu. Nggak pernah Amang nyanyikan kurasa itu ya. Ise do ale ale. Hah? Iya. Nyanyi itu? Nah, ini. Nyanyi. Jadi siapa teman Amang? Nah, jadi kok bilang gak ada teman? Ada teman nggak? Hah? Ada. Terus tadi ngomong-ngomong apa? Nggak ada teman hidup Di dunia ini. di dunia. Jadi mau di mana itu rupanya? Isi dua lelet itu untuk lagu di mana itu? Itu di surga. Hah? Mana bisa kita tahu siapa Tuhan di surga kalau di bumi ini pun nggak tahu kita siapa Tuhan? Kan dibilang ya itu, aku nggak kenal sama kamu. Jangan-jangan nggak kenal Tuhan sama Amang. Karena Amang bilang tadi nggak ada teman. Padahal lagunya bilang Tuhan Yesus na somurungi apa namanya? Hah? Mazmur 90 udah baca? Berapa umur manusia? Terus kalau kuat? Terus kebanggaannya adalah penyakit. Udah. Bangga dengan kalau Amang lain, mengeluh dengan penyakit. Iya kan? Jadi Apa selalu para yang tidur di itu sadar susah. ya memang itu dibuat Tuhan untuk Amang. Kenapa rupanya? Jangan itu loh. Siapa yang mau ngatur? Amang mau ngatur? Coba, Amang yang mau ngatur. Aku bilang jangan makan obat harus gitu. Iya, nggak ada yang suruh makan obat. Sekarang Amang cuma nggak tahu aja apa yang harus Amang lakukan dalam hidup ini. Karena nggak pernah Amang tanya sama Tuhan. Yang ada Amang mengatur Tuhan. Mulu boy songonon mah. Kalau bisa kayak gini lah Tuhan. Kalau bisa gini lah. Hah? Itu enggak? Kapan Amang bersyukur sama Tuhan? Tak bersyukur. Hah? Tak bersyukur. Tetap bersyukur. Kapan Amang mengeluh? Tetapnya mengeluh. Baru tak pernah mengeluh. Oh, enggak pernah. Arti mengeluh apa? Iya, mengeluh susah lah. Jadi, arti bersyukur apa? Bersyukur. Apa? Bersyukur rasa susah? Hah? Bersyukur, mengeluh, enak aja gitu kita kan. Bersyukur itu rasa bahagia atau rasa susah? Ini antara bahagia dan susah. Di mana Amang pelajari itu? Coba. Bersyukur itu rasa susah. Terus Apa keluhan Amang? itu yang tak bisa tidur. Iya, susah kan? Susah. Bersyukur apa artinya? Janganlah maunya. Oh, kalau bersyukur janganlah maunya kayak gitu. Gitu arti bersyukur ya. Janganlah maunya. Ini sakit itu sakit gitu. Itulah arti bersyukur. Permintaan. Bersyukur itu memberi syukur atau meminta? Permintaan tadi Amang bilang kan? Kalau aku berterima kasih sama Amang, terima kasih ku bilang, ku minta. Atau aku menerima aja. Terima kasih Amang. Hah? Menerima.
Yang Amang lakukan apa? Minta. Sadar nggak Amang? Udah berapa dikasih Tuhan untuk Amang? Berapa banyak? Banyak kali? Lumayan. Oh lumayan masih, makanya masih kurang. Iya, masih kurang. Aku bilang sama anak ya, kita sama-sama Tuhan lah. Nggak, gini Amang. Udah pasar saya gitu. Gini. Amang harus belajar jujur. Udah banyak umur Amang. Kalau di umur setua ini Amang nggak bisa jujur juga, kasihan sama kami. Amang harus belajar jujur. Udah banyak umur Amang. Kalau di umur setua ini Amang nggak bisa jujur juga, kasihan sama kami. Ngerti Amang kan? Apapun yang kutanya sama Amang belokkan. Belok patah. Ngapain? Itu nggak tahu saya itu. Jadi Amang pun nggak tahu diri Amang. Aku mau ingin baik, tapi pikiran ini itu susahnya. Mau baik, mau yang baik, tapi yang melakukan yang jahat. Ya, enggak. Oh jadi apa namanya? Kurang baik. Ya. Apa bedanya kurang baik dengan jahat? Saya udah tahu lah, memang saya udah pasal sama Tuhan, udah rendah hati. Oh udah. Apa gitu, udah terangkan semua sama Tuhan itu. Apa Amang terangkan sama Tuhan? Amang aja pun nggak mau taat sama Tuhan. Dari dalam dua, Hah? dalam dua, Jam doa? dalam dua. Dalam doa aja taatnya. Di mulut. Karena di mulut ya ucapan itu lah, Ucapan. Di hati? sama di hati. Sama di hati. Tuhan pasal. Di hati pun pasrah. Udah banyak kau kasih berkat sama saya. Tapi aku tetap rasa kurang. Sakit. Kalau saya mau hidup mau sehat. Oh kalau saya hidup maunya sehat. Iya. Kalau sehat, ya baguslah, alhamdulillah saya Tuhan. Udah aku bilang gitu. Yang Amang lakukan apa sekarang? Berserah atau mengatur Tuhan? Inilah yang dua inilah berserah kepada Tuhan itu saja. Jawab pertanyaanku. Berserah atau mengatur Tuhan? Kata minta ini apa bedanya dengan mengatur? Minta artinya orang melakukan apa yang aku mau. Tujuannya meminta. Mengatur berarti membuat orang melakukan apa yang aku mau. Caranya mungkin banyak. Bisa minta-minta. Ya. Bisa maksa. Kurampok. Kupukul dia. Supaya dilakukannya apa yang aku mau. Tapi intinya adalah melakukan apa yang aku mau. Cuma beda cara. Dah. Sekarang Amang adalah ciptaan Tuhan. Hidup Amang dari siapa? Itu ragu atau yakin? Dari Tuhan lah. Bukan dari Tuhan lah. Yakinnya atau enggak? Atau Amang enggak percaya Tuhan sebenarnya? Oh percaya. Jadi hidup Amang dari... Berarti hidup Amang punya... Terus Amang minta sama Tuhan. Apa yang Amang minta? Sehat. Sehat. Amang mau mengatur Tuhan atau Tuhan mengatur Amang? Nah itu ya jawab. Nah, bagus pertanyaanku. Amang mau diatur Tuhan atau Amang mengatur Tuhan? Ya itu lah, tidak bisa dijawab itu. Ya udahlah kalau nggak bisa dijawab. Amang yang ditanya pun nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab kenapa? Lengket mulut Amang. Kita maunya minta kepada Tuhan kesehatan. Yang Tuhan yang semua. Nggak usah jawab kayak gitu Amang. Panjang kali jawaban Amang kayak apa? Belok sana, belok sini. Pertanyaanku aja jawab. Amang mau diatur Tuhan atau Amang ngatur Tuhan? Ya tuh
Dulu. Oh, ya udahlah, berarti sekarang enggak. Mau sehat. Sehat. Oh. Tanyanya sama aku kan? Datangnya kan ke dokter Joseph kan? Ya, Maka apapun yang aku bilang dilakukan atau enggak? bukanlah. Lakukanlah dulu katanya. Berarti bisa nggak dilakukan kalau nggak cocok? Untuk apa Mang datang sama aku? Hah? Untuk apa Mang datang sama aku? Konsultasi lah. Konsultasi apa? Atau tukar pikiran kita di sini? Apa penyebabnya ini di saat ini? Penyebabnya? Karena dosa. Biasanya. Hmm. Kita dari isi ada mulai. Nggak tahu aku. Udah. Apa jawabnya? Mau diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Dia Tuhan lah. Pakailah juga. Dia Tuhan. Itu Tuhan. Boleh amang sakit? Oh jangan. Mau diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Dia Tuhan. Oh. Boleh amang sakit? Oh jangan. Oh. 3 kali ku tanya kayak si Petrus. Mau diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Dia Tuhan. Boleh amang sakit? Boleh itu jangan lama. Oh ya. Diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Dia Tuhan. Diatur Tuhan. Boleh amang sakit? Aduh, saja. Oh, diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Boleh amang sakit? Boleh. Oh, belum. Diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Boleh amang sakit? Boleh. Oke, masih di mulut. Diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Boleh amang sakit? Boleh. Tanya diri sendiri dulu. Tanya dulu Amang. Amang bertanya sama diri sendiri. Bolehkah saya sakit? Tanya. Sekarang Amang ngomong sama diri sendiri. Boleh saya sakit, tapi jangan penyakit yang tak tidur ini. Kayak mana? Boleh tapi jangan. Kayak mana sekarang? Tanya dulu dari awal. Aku mau diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Tanya dulu. Itu Tuhan. Enggak, Amang nanya sendiri dulu. Coba Amang tanya diri Amang. Tapi ku dengar suaranya ya. Coba tanya. Saya mau mengatur Tuhan atau saya diatur Tuhan? Tanya dulu. Bilang dulu itu. Saya dia Tuhan. Belum Amang bilang pertanyaannya. Saya mau diatur Tuhan atau saya mau mengatur Tuhan? Saya dia Tuhan. Enggak, Amang sebut dulu semua. Saya mengatur Tuhan Saya Tuhan. atau saya diatur Tuhan? Atau saya dia Tuhan. Tanya sama diri sendiri. Jawabnya Dia Tuhan. diatur Tuhan. Tanya lagi, bolehkah saya sakit? Bilang. Boleh. Enggak, jangan Amang jawab boleh. Amang harus nanya sendiri. Bolehkah saya sakit? Tanya, bilang itu. Bolehkah saya sakit? Jawablah. Boleh. Tapi maunya Amang mau diatur Tuhan atau mengatur Tuhan? Walah. Kalau namanya Amang kan udah level apa ini? Owner, direktur ya kan? Betul nggak? Owner. Tapi bisa ngatur ini sekarang. Benar nggak? Gajian kalian bulan ini kumundurkan 5 hari. Bisa yang bilang itu kan? Bisa nggak? Mau menjerit-jerit pun itu pegawai, tolonglah Pak. Nggak bisa, 5 hari. Terlambat. Nggak ada uang. Amang bilang nggak gitu? Bisa. Terus kalau Tuhan? Boleh buat gitu sama Amang? Enggak. Biar aku yang jawab. Udah Pak? Udah paham Pak? Apa jawabnya? Boleh Amang sakit? boleh lah. Adalahnya. Ikhlas itu. Terus itu dosa itu
Apa doa? Arti doa apa sih? Arti doa itu apa? Oh, arti doa permintaan ya. Nah, memang ini tugas gereja lah ini kurasa. Mengajarkan kembali arti doa. Kalau arti doa itu sebatas minta apa yang kita mau, tanpa sadar kita itu jadi orang yang mau mengatur Tuhan. Iya, mungkin orang akan banyak bilang sama aku sesat alirannya. Aneh Dokter Joseph itu. Aneh, entah apa agamanya gitu. Berdoa tapi jangan minta. Pemahaman yang benar itu tentang doa adalah kita membuka komunikasi sama Tuhan. Udah, yang mau kita komunikasikan adalah supaya kita bisa tahu apa mau Tuhan buat saya. Karena hanya kalau saya sudah tahu apa mau Tuhan buat saya, baru saya bisa menjalani hidup ini seperti maunya Tuhan. Karena hidupku bukan milikku. Hidup Amang punya siapa? Tuhan. Milik Tuhan. Jadi uang di rekening punya siapa? Bingung jawabnya. Uang di rekening Amang yang banyak itu punya siapa? Ngeri kan? Di buku tabungan nama Amang itu. Punya siapa itu? Ih, banyak kali memang uang Amang. Betul. Banyak pasti uang Amang, yakin kali aku. Berat jawabnya. Iya, orang kaya berat rupanya Amang. Enggak juga. Mana aku tahu itu Amang yang bilang enggak juga. Menurut Amang ya enggak banyak itu, makanya Amang kurang terus rasanya. Punya siapa itu uang itu? Punya siapa uang Amang itu? Yang banyak itu? Milik Tuhan ku bilang apa ya? Mana aku tahu. Kalau mati Amang, punya siapa uang itu? Baru tahu. Udah. Punya siapa? Apa iyalah? Cemana lah mau tidur Amang? Lengket uang itu di kepala Amang. Betul juga itu Pak. Sang. Di mulut Amang itu. Nggak sinkron. Amang nggak sinkron. Mulut sama perasaan. Hati lah. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati. Dia nggak lihat mulut. Maka dibilang Tuhan Yesus, dengan mulutmu kamu bilang Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi hatimu jauh dariku, kata Tuhan. Hati Amang dekat sama harta. Yes, gawat Bapak. Dari Pak E. Dekat nggak sama harta hati Amang? Hah? Dekat lah. Iya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi bukan sama Tuhan. Tuhan itu cuma Amang buat sebagai apa? Satpam. Jagailah hartaku Tuhan, supaya jangan hilang. Bahaya nanti kalau hilang hartaku. Udah? Terus Amang bilang apa? Berkatilah aku Tuhan supaya tambah kaya. Berarti Tuhan jadi sumber kekayaan. Tambahkan kekayaanku Tuhan. Karena itulah aku bahagia. Nah. Amang sekarang sedang dijaga Tuhan supaya jangan celaka loh. Dia sedang menghindarkan Amang dari berkata, ada ditulis di Alkitab tuh. Lihatlah padaku ada banyak harta, maka aku akan tenang. Kan kata orang kaya itu. Tenanglah sekarang aku, karena udah banyak hartaku. Apa kata Tuhan? Malam ini juga dicabut semua. Amang memang gak ngomong gitu, makanya Tuhan buat sakit. Disibukkan Tuhan Amang dengan penyakit, sekalipun Amang banyak harta. Bisa ya? Jadi sakit ini sakit ecek-ecek sama Amang sebenarnya. Secara medis nggak ada sakitnya.
Kalau memang ada penyakit Amang secara medis, mana bisa Amang sampai 82 tahun? Bisa ya? Yang sakit itu pikiran Amang. Nggak sinkron lagi dengan apa maunya Tuhan. Tapi mulai ini waktu susahnya itu yang mulainya sakit ini. Ya memang iya, karena itu yang Amang datang ke sini karena sakit dah. Terus sekarang udah cukup semua. Ini tuh penyakitnya saya gitu. Hah, terus jawabnya apa? Nggak dijawab Tuhan, tenang kau situ. Sibuk kali kau mengatur aku. Nggak kata Tuhan gitu. Kalau aku gitu Tuhan ngomong sama aku lah. Kalau udah lalap aku bilang, Tuhan kenapa kayak gini hidupku Tuhan, jahat kali dia sama aku Tuhan. Aduh, Tuhan sakit kali kurasa Tuhan. Bisa aku dengar Tuhan ngomong, apa rupanya mau kau? Siapa kau mengatur aku? Kata Tuhan sama aku gitu. Kalau saya memang diberkati Tuhan lah. Kami enggak. Apa yang untuk saya rencanakan mesti meninggalkan. Iya makanya emang jadi sombong. Enggak sama saya. Di mulut. Udah percayalah apa yang Amang bilang semua nggak cocok. Udah mau 1 jam kita bicara ini. Apa yang Amang ngomong kan nggak dapet, nggak cocok. Sama kawan-kawan pun saya Nggak apa. Dia kalau lama dia Nah, jadi uang siapa itu semua punya Amang itu? Kan diberkati Tuhan Amang kan? berkati. Uang siapa itu? Paham? Amang bisa bilang itu uang Amang. Tapi Amang bilang itu diberkati Tuhan. Berarti pemberian Tuhan jadi punya siapa? Iya apa ini? Hah? Berikan Tuhan ya terimalah. Terima atau tidak punya siapa? Hak miliknya siapa? Kalau aku bilang saya, Ya salah memang. kenapa kan? Salah memang. Sadar kan? Salah kan? Benar gak? Amang merasa semua yang ada sama Amang itu adalah milik Amang. Bukan milik Tuhan. Paham Bapak? Paham lah, pintar Amang ini. Saking pintarnya makin lama kita bicara. Coba dia nggak pala pintar-pintar. Ya iyalah. Udah Mak. Harus kayak gitu. Songong nih Mak. Baik. Iyalah. Ikhlas pun aku, ikhlas aku. Tinggal urusannya sama Tuhan. Nah kita sekarang urusannya masih sebatas level ini orang sadar. Manusia ke manusia dia, Kak. Nah, maka sehingga aku jadi terpaksa menekan terus. Level ini orang sadar. Manusia ke manusia dia, Kak. Nah, maka sehingga aku jadi terpaksa menekan terus. Nah, itu pun dia masih bisa berkelit. Ya Bapak Pak Aku kan memang sebenarnya udah diberkati Tuhan aku. Aku bikin sama orang sama anak. Paham, Pak? Kurasa kata-kata itu yang nggak berani ngomong sama Tuhan. Kurasa nggak ada salahku Tuhan. Kurasa ditokokkan Tuhan aku. Poh! Hebat kali kau merasa nggak ada salah. Hah? Kayak mana Amang ini? Bandingkan sama kawan-kawan. Hati-hati Pak. Aduh. Termasuk saya Tapi enggak hatinya aja. Iya. Takutnya itu pula Pak. Baik. Iya kan? Merasanya Amang sekarang ada dosa atau enggak itu dulu? Biar lebih mantap pertanyaannya. Merasanya Amang ada dosa atau tidak? Sekarang loh, kok Adam dibicarakan? Bisa apa keterangan dari si Adam? Nah terus, dosa Adam belum diselesaikan Rumah? Turun-turun sama terus. Iya, ketika dia turun temurun, apa nggak diselesaikan dosa Adam? Dosa Adam selesai di kayu salib, sekali dan untuk selamanya. Lalu kita yang sudah menerima keselamatan, apa mungkin tidak berdosa lagi? Paham? Enak kali lah kita, udah aku Kristen, percaya sama Tuhan, udah diselamatkan aku. Siapa itu buat dosa? Masuk surga juga gitu?
tabun aja di Kristen. Karena saya sudah berbuat. Oh, udah berbuat. Udah membantu. Membantu apa? Di gereja pun dia. Oh, jadi kalau membantu ke gereja masuk surga. Lalu orang miskin sana, miskin dia, Mang. Gak ada uang dia membantu gereja, Mang. Makan aja dia sulit. Masuk surga dia enggak? Hah? Idi, yang mengukurkan memang semua dengan hepeng. Jangan, Mang. Loh, Kalau saya sekarang udah sadar bahwa itu Tuhan. Jadi kalau ada misalnya oke, berarti cuma satu yang nggak hak Tuhan sekarang kan? Cuma satu yang nggak hak Tuhan, menentukan Amang sakit, nggak boleh. iya. Nggak boleh kan? Kalau boleh, hakku itu sehat ya. Badan Amang ini hak siapa? Tubuh Amang ini hak siapa sebenarnya? Siapa yang menciptakan Amang? Siapa yang menciptakan Amang? Oh, Tuhan. Jadi punya siapa badan ini? Jauh. Punya siapa badan ini? Kok jadi Amang yang menentukan? Harus sakit, harus sehat. Siapa yang menentukan itu? Oh, atau Amang mau kayak si Nabi Eli, terangkat langsung ke sorga? Henok. Mau lebo inian, langsung laku ke surga gitu. Hah? Jadi kayak mana? Amang bayangkan kayak mana Amang matinya? Udah itu kita tanya. Mati Amang kayak mana maunya? Tabrak kereta api? Jatuh dari pesawat? Enggak. Jadi kayak mana mau matinya? Mati jangan sakit kan. Ah, ya udah nggak sakit itu. Dari mana tahu Amang sakit ditabrak pesawat? Tabrak kereta api. Nggak sempat dia sakit, tahu? Bes, selesai. Jangan-jangan kalau sehat Amang nggak mau mati Amang? Ya, Karena saya nggak minta umur panjang. nggak minta umur panjang karena lagi Maunya karena lagi sakit. Tuhan tahu, makanya nggak dikasihnya Amang rasa sehat. Kalau nanti Amang rasa sehat, kesoran ini di dunia katanya. Mintanya lain, Tuhan, tambahkanlah umurku. Tuhan, songon atau bodoh, dison. Gak apa-apa Tuhan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Pinomat 20 tahun lagi lah. Udah habis 100 tahun aku. memang itu udah punya itu. Apa? Ini kan, ngerti kan? Nah, jadi apa yang mau Amang? Kalau mau panjang waktu Tuhan punya sehat lah saya. Ah, udah. Gak akan sehat lah Amang. Itulah aku bilang. Jadi kalau mau sakit-sakit gini silakan ambil saya. Nggak akan diambil Tuhan Amang. Capek kali ngambil Amang. Itu apa diambilnya Amang, Cok? Amang hidupnya aja nggak berkenan sama Tuhan. Coba. Amang hidupnya saja tidak berkenan sama Tuhan. Nah, udah makin tajam kita. Dah. Kalau hidup kita nggak berkenan sama Tuhan, untuk apa Amang diambilnya? Biar aja mati sendiri, kata Tuhan situ. Kalau aku, yakin aku. Diambil Tuhan karena udah tahu dia, udahlah, udah capek kau. Marilah kau, istirahat kau di sini. Bersama Bapak di surga. Hah? Tapi kalau kayak Amang, apalah aku ambil yang satu ini ya. Dengar itu Pak. Udahlah, biar aja mati sendiri. Kalau udah tua, jatuh ke paret pun matinya. Udah Pak? Hah? Pedih kan? Udah tua Amang, jatuh ke paret itu aja mati. Itu kadang-kadang. Nah, itulah kadang-kadang. Seumur ada lagi. Ada kumpulan pun udah setingkat anak saya lah, cucu saya. Jadi udah tersedih saya. Ada pun 2-3 orang saja udah di rumah saya. Siapa yang mau dekat sama Amang? Tanya dulu. Dah? Gak ada orang mau dekat-dekat dengan orang yang susah. Amang orang susah, Amang pikir orang bahagia Amang. Benar gak orang susah gak Amang? Yang ada di mulut Amang cuma satu, sungut-sungut. Mengeluh dan mengeluh akan hidup ini. Siapa yang mau dekat Amang?
Hidup udah susah. Kerja Amang mengeluh. Mau leboy nian udah. Mau leboy nian. Itu terus yang ngomongan Amang, mau leboy nian. Betul nggak? Mana pernah Amang bilang, sini kita. Jadi kita harus bersyukurnya atas hidup ini ya. Baik Tuhan itu sama kita. Apapun yang kita alami di dunia ini, semuanya diaturnya untuk mendatangkan kebaikan untuk kita ya. Sini, apa yang kurang menurut kau? Kau apa maumu? Mana sempat Amang nanya mau orang. Amang sibuk sama Tuhan bilang, aku maunya sehat. Aku. Mana pernah mempikirin orang lain? Udah, jadi salah sendiri kalau orang gak mau dekat sama opung. Ada opungku kayak gitu juga soalnya. Lewat dari depan rumahnya daripada berdosa aku. Iya bohong lah, gak aku tengok pun dia. Karena kalau aku tengok mukanya muka susah. Resah terus. Sementara dia masih hidup, umur udah mau 90. Tapi muka susah. Mau ngapain kita tengok dia? Hidup udah susah. Nanti di nasihati. Jawabnya apa? Karena nggak kalian yang rasakan, katanya Mak Jam. Kurasa dalam mulut Amang pun mau bilang itu sama aku. Karena nggak kau ya dokter yang merasakan penderitaanku ini. Coba aku kasih kesempatan. Pasti emang gas aku. Enggak juga. Belum sampai ke situ gasnya. Iya masih lari 20 nya ini. Slow gitu, ya kan? Apa nanti di apa orang pula kejam kali dokter ini mau pengopung gitu ya kan? Iya bisa aku lebih kejam dari sini Amang, ya kan? Apa nanti di apa orang pula kejam kali dokter ini mau pengopung gitu ya kan? Iya bisa aku lebih kejam dari sini Amang. Saya busuk. Udahlah itu nggak akan kuterima lagi yang bilang udah kali 0. Iya, tuh apa bilang itu? Amang datang ke sini adalah belajar untuk ikhlas. Iya, tuh apa bilang itu? Amang datang ke sini adalah belajar untuk ikhlas.